Bab 2734. Konflik dua sekte. Pada saat ini, hati semua kultivator tergerak, merasa bahwa kata-kata Aven Zhang cukup dapat diandalkan. Semua ini, jika dipikir-pikir, benar-benar seperti yang dikatakan oleh ketua sekte mereka. Tampaknya Partai Langkah Langit sengaja meninggalkan beberapa pohon roh agar mereka jatuh ke dalam perangkap, lalu dengan sengaja menipu mereka ke tempat ini, sehingga penampakan diagonal langit dan bumi muncul. Ketua sekte, kita akan pergi atau tidak? Semua orang memandang Aven Zhang. Sudahlah, tidak peduli lagi, ayo kita pergi dan lihat saja dulu. Setelah berpikir lama, mata Aven Zhang berkedip tegas. Bagaimanapun, hal ini mungkin dilakukan oleh Partai Langkah Langit. Jika mereka punya rencana, maka pasti akan ada tindakan selanjutnya. Token emas yang dibagikan sebelumnya ada begitu banyak, kemungkinan juga banyak kultivator yang mendapatkannya. Bagaimanapun juga, terlalu banyak yang melakukan itu sehingga sulit untuk disalahkan. Pergi lihat saja dulu, asal jangan maju terlebih dulu. Jika ada keuntungan, mereka akan mengikuti. Jika Partai Langkah Langit gagal melawan Sekte Pedang, mereka juga tidak akan rugi apa-apa. Gawat! Di depan lembah pedang, ekspresi Aditya Zhang langsung menjadi suram ketika dia melihat sederet karakter besar muncul di langit. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di area itu, kemunculan barisan karakter ini jelas berarti sesuatu. Kali ini naga spiritual dalam kolam pedang lahir. Tuan Muda secara khusus berpesan kepadaku untuk tidak mengizinkan orang luar masuk ke dalamnya. Kemunculan barisan teks ini, apakah ada hubungannya dengan bocornya berita ini? Aditya Zhang mengutuk dalam hati. Dia berbohong sebelumnya. Mengapa Sekte Pedang mengatur mereka untuk berjaga di sini dan mencegah kultivator lain masuk? Aditya Zhang tidak hanya tahu alasannya, tetapi juga mengetahuinya dengan jelas. Sejak berdirinya Sekte Pedang, kolam pedang telah dianggap sebagai tempat terlarang. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada sekte yang lebih memahami tempat ini selain Sekte Pedang. Semua orang luar tahu bahwa kolam pedang memiliki aura roh emas. Setiap 800 tahun, aura emas yang kacau di kolam akan berubah menjadi aura emas murni dalam waktu singkat, yang baik untuk diserap atau dimurnikan oleh kultivator. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa setiap puluhan ribu tahun, kolam pedang akan melahirkan aura emas naga spiritual yang sangat kuat karena roh emas yang terlalu kaya dan alasan lainnya. Ini berbeda dengan binatang roh emas yang lahir dari aura emas yang kacau. Benda ini terbuat dari aura emas murni. Jadi selama bisa menangkap benda ini, maka bisa mendapatkan jumlah reiki emas yang tak terbayangkan, jauh melebihi jumlah reiki emas yang umumnya terserap di kolam. Dan konon, selain itu, masih ada manfaat lain yang sangat langka. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya naga spiritual itulah yang membuat Sekte Pedang mau bersusah payah untuk menyegel lembah. Tapi sekarang sepertinya akan terjadi suatu masalah. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi sekelompok sosok untuk terbang ke depan lembah lagi. Tak satu pun dari para kultivator ini segera berbicara, tetapi duduk bersila, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan setelah beberapa saat, lebih dari 60 kultivator fase penilaian berkumpul di mulut lembah. Melihat bahwa jumlah orang sudah cukup, para kultivator ini mulai merasa berani. Semua orang berdiri dan berjalan ke celah lembah lagi. Teman seiman Zhang, huruf-huruf yang ada di udara, kamu juga telah melihatnya. Kolam pedang ini adalah tempat yang dianugerahi oleh langit. Tolong Sekte Pedang minggir dan biarkan kami masuk. Seorang lelaki tua yang ada di antaranya itu menghormat dengan tangannya dan berkata kepada Aditya Zhang. Maaf semuanya, ini adalah perintah dari partai. Apa itu tempat anugerah dewa? Aku tidak mengerti, kata Aditya Zhang dengan basa-basi. Haha, kamu tidak mengerti.
Melihat Aditya Zhang dan yang lainnya yang masih tidak mau minggir, di antara kerumunan ada beberapa orang yang mencibir. Transmisi suara pergerakan langit menganugerahi semua makhluk. Kalian Sekte Pedang seharusnya mengerti hal ini. Benar, ketika Sekte Pedang kamu memusnahkan partai lain, aku dengan jelas ingat bahwa kalian menggunakan ini sebagai alasan. Sampai sekarang, kalian tidak mau mengakuinya. Di tengah kerumunan, terdengar cibiran yang terus-menerus. Orang yang berbicara ini sangat pintar, jaraknya cukup jauh, dan menggunakan transmisi suara untuk berbicara, sehingga Aditya Zhang menatap untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa melihat siapa yang membuat masalah. Semuanya, kalian seharusnya jelas, huruf di langit ini jelas merupakan desain yang disengaja yang menyebabkan konflik. Kalian semua jangan terperangkap, kata Aditya Zhang. Konyol. Dulu kalian menggunakan teks pergerakan langit dan berkata kalian mengikuti pergerakan langit, sekarang hurufnya berbeda, malah menjadi ada orang yang menjahati kalian. Kami sekarang mengikuti keinginan pergerakan langit, sekarang mari kita lihat alasan apa yang akan kalian pakai untuk menghentikan kami. Melihat bahwa Aditya Zhang masih menghalangi mereka, kemarahan semua kultivator menjadi semakin besar. Kolam pedang bisa dibuka kapan saja, mereka memegang token kolam pedang yang sempurna di tangan mereka, semakin lama penundaan, semakin rugi mereka. Semuanya, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Pokoknya, siapapun yang berani masuk hari ini, Sekte Pedang akan membunuhnya, jangan paksa kami untuk bertindak. Setelah dilawan oleh kultivator untuk beberapa kata, ekspresi Aditya Zhang juga agak cemberut, dia langsung merobek kerudung yang lembut dan langsung melepaskan fluktuasi Reiki. Hehe, Aditya Zhang, kamu benar-benar sombong, partai langkah langit kami akan masuk hari ini, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Tepat ketika semua orang sangat marah, suasana menjadi kaku pada saat ini. Sekelompok kultivator berjalan keluar dari belakang kerumunan, dan ketika mata semua orang jatuh, semuanya menunjukkan keceriaan. Sekarang, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Orang yang datang adalah Denver Ma dan yang lainnya. Mereka semua mendapat token, tentu saja mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Semuanya tergantung saat ini apakah kalian bisa memasuki lembah seperti yang direncanakan. Di antara kerumunan, Eric Kin juga diam-diam telah tiba sejak lama, berdiri di sudut di belakang kerumunan. Melihat Denver Ma dan yang lainnya, mata Eric Kin bergerak. Sekalipun rencana dirinya gagal, dia masih bisa menggunakan token yang diberikan oleh Sekte Pedang untuk masuk, tapi bagaimanapun juga nanti Sekte Pedang akan mengawasinya, dan tindakannya akan sangat dibatasi. Jadi yang terbaik adalah menggunakan kebencian antara Partai Langkah Langit dan Sekte Pedang untuk membiarkan semua orang menerobos masuk. Wakil Ketua Ma, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aditya Zhang berkata dengan ekspresi serius ketika dia melihat Denver Ma. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Kata-kata di langit muncul dari wilayah Partai Langkah Langit, token yang terbang keluar, Partai Langkah Langit kami memiliki satu tangan, tentu saja ada hubungannya dengan kami. Denver Ma mencibir, langsung berbicara tanpa menyembunyikannya sama sekali. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya. Lagi pula, banyak orang melihat adegan ini pada saat itu, jadi Denver Ma secara langsung dengan murah hati mengakuinya. Aditya Zhang malah mengerutkan kening, dia bisa melihat kata-kata di langit, tetapi apa maksudnya dengan token yang terbang? Pada saat ini, seorang kultivator Sekte Pedang bergegas mendekat dan berbisik kepada Aditya Zhang. Air muka Aditya Zhang berubah drastis, dan dia langsung mengerti. Tidak heran para kultivator ini menjadi sangat arogan kali ini, ternyata bukan hanya kata-kata aneh di langit, tetapi juga ada token sempurna.
Dengan adanya token semacam ini, siapa yang tidak bisa tergoda dan tidak tergila-gila? Bagaimana, Aditya Zhang, kamu seharusnya sudah tahu apa yang terjadi. Sekarang, biarkan kami masuk atau kita perang. Kultivator lain masih agak sungkan pada Sekte Pedang, tetapi Denver Ma justru tidak terlalu takut. Pertama, karena kedua partai memiliki hubungan yang buruk sehingga tidak takut untuk menyinggung pihak lain. Kedua, karena dengan adanya begitu banyak token, akan banyak keuntungan dengan masuk ke kolam pedang. Bahkan jika dirinya bertindak, ketua sekte juga tidak akan menyalahkan dirinya. Bersambung.